Shalom Jemaat Tuhan, dalam pembahasan kita dari kitab Injil Yohanes, kita sampai kepada Yohanes 7 ayat 10 sampai 13. Mari kita berdoa. Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata dan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus. Berbicara kepada kami lewat hambamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Reaksi manusia terhadap Yesus. Yohanes 7 ayat 10 sampai 13. Tapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah dia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut kepada orang-orang Yahudi. Ayat 10 dikatakan, tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Yesus itu sesuai dengan waktunya sendiri atau kairos. Ya, dalam bahasa Yunani adalah kairos. Sesuai dengan waktunya sendiri, ia pergi juga ke Yerusalem. Terkadang waktu manusia terlalu cepat. Kadang-kadang manusia bertindak terlalu lambat. Karena berdasarkan pertimbangan manusia yang terbatas dan bisa salah. Manusia seringkali terlalu cepat, lebih cepat daripada langkahnya Tuhan. Tapi kadang-kadang manusia lebih lambat daripada langkahnya Tuhan. Biarlah kita mohon Roh Kudus pimpin kita dan bimbing kita agar kita bertindak, berjalan, melangkah sesuai dengan pimpinan Tuhan saja yang terbaik dan tepat pada waktunya Tuhan. Puji Tuhan. Yesus itu bukan pengecut, tapi beliau bertindak sesuai dengan waktu yang ditentukan Bapa Surgawi. Bukan berarti Yesus menghindari pertemuannya dengan para pemimpin agama Yahudi. Tapi dia bertindak sesuai dengan waktu yang ditentukan Bapa Surgawi kepadanya. Dalam dibandingkan Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada Ibu Maria, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Saatku. Ya, jadi Yesus selalu bertindak sesuai dengan waktunya Bapa. Waktunya yang tepat itu. Ya, dia tidak mau bertindak sesuai dengan pengaturan manusia, termasuk tidak sesuai dengan pengaturan ibunya sendiri secara manusia. Dia bertindak sesuai dengan pengaturan Bapa Surgawi. Nah, ini lagu yang kita kenal beberapa tahun yang lalu. In His Time, waktunya. Ya, saatnya, Ia akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku, mengertikan kehendak-Mu, ku mau taat padamu, Tuhanku. Biar lagu ini menjadi inspirasi bagi kita agar kita sebagai umat Tuhan bertindak sesuai dengan waktunya Tuhan. Tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat. Kita melangkah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ada beberapa reaksi manusia ketika dihadapkan pada pribadi Yesus. Beberapa reaksi manusia ketika seseorang berhadapan dengan pribadi Yesus. Yang pertama, reaksi yang diwakili oleh saudara-saudara dari Yesus secara fisik. Ya. Jadi Maria melahirkan Yesus, tapi Maria mengandung karena perbuatan Roh Kudus, ya, bukan karena hubungannya dengan Yusuf. Ya, Yesus secara manusia adalah anak yang tertua dari Maria. Setelah Yesus lahir dan bertumbuh, lalu lahirlah anak-anak
dari Maria yang hubungan dengan Yusuf. Ya, anak-anak biologis daripada Maria dan Yusuf. Tapi Yesus lahir karena Maria dikuasai Roh Kudus. Jadi secara fisik Yesus mempunyai saudara-saudara secara fisik, saudara dalam kaitan dengan Maria dan Yusuf itu. Ya. Dia bandingkan Yohanes 7 ayat 3-5. Maka kata saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya pada waktu itu. Saudara kandung daripada Yesus itu belum percaya bahwa Yesus itu Mesias. Barulah setelah beliau mati, disalib, kemudian bangkit, barulah mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias itu. Ya. Mereka itu saudara Yesus menawarkan suatu tantangan kepada Yesus. Walau waktu itu mereka belum percaya kepadanya. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Itu perkataan daripada saudara Yesus secara jasmani, ya. Nah, kalau saudara lihat gambar peta di situ yang ada tanda panah merah itu Yerusalem. Jadi mereka katakan kalau mau diakui di depan umum, jangan hanya puas melakukan segala perbuatan mujizat di Galilea, di bagian atas itu, ya. Tapi kalau mau diakui oleh pemerintah, oleh orang-orang berkuasa pada bangsa Israel itu, kamu harus berani berhadapan dengan para tua-tua, para orang Farisi, ahli Taurat di Yerusalem, ibu kota Israel waktu itu. Ya, bandingkan seorang politikus di Indonesia, ya, pebisnis yang hebat, artis atau seniman, jika mau disebut hebat, maka perlu eksis di ibu kota. Dia sudah terkenal di daerah, misalnya di Kalimantan, ya, di Sulawesi, ya, atau mungkin di Sumatera. Tapi kalau belum eksis di ibu kota Jakarta, belum diakui kehebatannya. Ya, saudara sekalian, jadi demikian juga perbandingan dengan Yesus waktu itu. Saudaranya berkata, kamu jangan hanya melayani di Galilea, tapi tunjukkanlah dirimu, kemampuanmu di Yerusalem, di depan para tua-tua Yahudi itu. Supaya mereka mengakui dan akibatnya dampaknya besar. Itu kata saudara Yesus secara kandung, secara jasmani. Iya, reaksi manusia terhadap Yesus reaksi yang kedua adalah sikap kebencian yang terbuka. Ya, Yohanes 7 ayat 7 sampai dan 19. Dunia tidak dapat membenci kamu, tapi ia membenci aku, ini kata Yesus, ya. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Namun mereka tidak membenci Yesus dengan alasan yang sama. Jadi orang-orang Farisi membenci Yesus, ya. Orang-orang Saduki membenci Yesus. Namun mereka tidak membenci Yesus dengan alasan yang sama. Karena di antara kelompok-kelompok itu sebenarnya mereka saling membenci satu sama lain di antara mereka. Farisi tidak kompak dengan Saduki dan sebaliknya, ya. Kelompok Farisi membenci Yesus karena ada sebabnya sendiri. Karena Yesus dianggap telah membawa para muridnya menyimpang dari penjabaran Taurat sesuai dengan versi Farisi. Itu alasan kenapa mereka benci Yesus. Karena Yesus dianggap telah membawa para murid Yesus menyimpang dari
penjabaran Taurat sesuai dengan versi Farisi. Misalnya, ya dalam Taurat dikatakan hormati hari Sabat, Keluaran 20 ya. Tapi kalau mereka mulai jabarkan, orang Farisi mulai jabarkan, kalau pada hari Sabat pekerjaan apa yang kalau dilakukan oleh umat Israel mereka dianggap sebagai tidak menghormati hari Sabat. Maka kalau pada hari Sabat maksimum berapa jauh mereka berjalan. Ya, kalau pada hari Sabat maksimum berapa beban berat yang mereka bisa bawa. Ya, jikalau mereka berjalan dari rumah mereka ke Bait Allah, ternyata tanpa mereka sadari mereka menginjak akan paku yang nempel di sendal mereka. Lalu ketika mereka sampai di pintu gerbang Bait Allah, paku itu dikeluarkan oleh imam, kemudian ditimbang. Ternyata paku ini mempunyai berat berapa gram gitu. Itu sesuai dengan peraturan yang mereka buat. Kamu orang itu telah melanggar hari Sabat. Padahal firman Tuhan tidak mengatakannya. Itu tafsiran mereka yang mengatakannya. Tafsiran orang Farisi yang menjabarkan Taurat sesuai dengan versi mereka sendiri. Ya, itu contoh saja. Kelompok Saduki adalah para politisi. Mereka punya reaksi yang berbeda. Mereka tidak menaati peraturan yang dibuat oleh golongan Farisi. Tetapi semua imam di Bait Allah adalah golongan Saduki. Nah ini. Semua imam di Bait Allah adalah golongan Saduki. Mereka bekerja sama dengan pemerintah Romawi. Mereka menikmati kondisi yang nyaman dan mewah. Karena mereka kerjasama dengan pemerintah Romawi. Ya, karena demikian orang Saduki tidak ingin adanya seorang Mesias. Kalau muncul Mesias di kalangan orang Yahudi, bisa merusak kenyamanan hidup para Saduki itu. Sebab bisa timbul peperangan. Bisa orang Farisi, prajurit Romawi akan menyerang dan akan membuat susah bagi penduduk Yerusalem. Sehingga mereka berusaha melarang, jangan sampai ada Mesias yang timbul di antara mereka. Ya, karena kalau Mesias muncul bisa berakibat orang Romawi akan marah dan bisa mengakibatkan ketidaknyamanan dalam hidup orang-orang Saduki yang melayani, yang bekerja sama dengan pemerintah Romawi. Ya. Jadi antara Farisi dan Saduki ini ada perbedaan interest, perbedaan ketertarikan sesuai dengan kenyamanan hidup mereka, sesuai dengan fungsi mereka. Ya, orang Saduki benci kepada Yesus karena mereka menganggap Yesus bisa menggerakkan rakyat Yahudi untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Romawi. Ini menurut pandangan orang Saduki. Akibatnya, kalau terjadi pemberontakan, maka keadaan bisa kacau dan pasti akan mengganggu kenyamanan posisi mereka. Ya. Pemerintah Romawi akan datang menyerbu Yerusalem dan daerah-daerah lainnya. Ya. Yang ketiga. Kedua reaksi tersebut berakhir dengan rencana untuk menyingkirkan tokoh Yesus. Ya, jadi Farisi walaupun latar belakang berbeda, tapi mereka anggap Yesus tuh mengajar murid-muridnya untuk melanggar Taurat sesuai dengan versi mereka. Dan orang Saduki menganggap Yesus tuh bisa menggerakkan banyak orang untuk melawan atau melakukan hal-hal yang bisa membuat pemerintah Romawi marah. Sehingga orang Saduki dan Farisi berkata, ya sudah kita singkirkan saja tokoh Yesus ini. Mereka berusaha menangkap Yesus. Tapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Tapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, Tuhan Yesus bertindak sesuai dengan saatnya yang tepat. Dikatakan saatnya belum tiba. Yesus bertindak selalu sesuai dengan
saatnya, saat Tuhan yang tepat. Ya. Bandingkan Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku, kata Yesus, terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tapi Yesus juga menjawab, tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Kalau Bapa sudah membimbing Yesus dalam saatnya yang tepat, maka Yesus tidak akan lari lagi. Yesus tidak akan lari, dia akan menghadapi tantangan, menghadapi salib itu. Dia tidak akan lari. Jika saatnya telah tiba, Yesus tidak akan lari. Puji Tuhan. Ya, Yohanes 7 ayat 31 dan 32. Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Fakta sejarah dunia, dalam fakta sejarah dunia kita melihat jika ide seseorang berbenturan dengan ide Kristus, jika ide seseorang berbenturan dengan ide Kristus, maka akibatnya orang tersebut taat pada Yesus, kan dia mengutamakan Yesus. Tapi ada banyak orang yang melawan Yesus. Ini bertentangan dengan ambisiku, bertentangan dengan idenya Yesus ini. Aku melawan, aku berusaha melawan. Ya, itu yang terjadi pada sejarah dunia sampai sekarang. Ya, kita lihat contoh daripada Adolf Hitler ini, almarhum. Ya. Hitler itu membenci orang-orang Kristen pada waktu itu. Karena orang-orang Kristen pada waktu itu lebih taat kepada Tuhan daripada kepada negara. Padahal Hitler menuntut supaya rakyatnya taat, patuh pada Hitler. Tetapi dia melihat orang-orang Kristen waktu itu lebih taat kepada Tuhan daripada kepada negara. Sehingga Hitler membenci orang-orang yang bersikap seperti itu. Ya, kita bandingkan dengan Kisah Rasul 5 ayat 29b. Ya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ini prinsip yang penting. Ini prinsip yang benar. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Ya, ini prinsip hidup bagi semua umat Tuhan di seluruh dunia ini. Kita harus lebih taat kepada Tuhan Allah daripada kepada manusia. Ya, yang keempat, sikap orang Farisi yang ngawur, sombong dan menghina. Ya, ayat 14 dan 15. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimana kau orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ya, adalah ayat 46 dan 47, Yohanes 7. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Ya, seperti Yesus maksudnya. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Jadi orang Farisi menganggap orang-orang yang percaya pada Yesus itu sebagai orang-orang yang disesatkan. Ini konsep yang keliru yang mereka tanamkan kepada orang-orang Yahudi waktu itu. Ya. Sekalian dalam pasal 7 ayat 52, jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan kau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Nah, ini perkataan daripada orang Farisi itu yang keliru. Mereka berkata, selidiki kitab suci dan kau akan tahu bahwa enggak ada nabi yang datang dari Galilea. Mereka menyebut diri sebagai ahli kitab suci, tapi mereka sendiri keliru dalam penilaian mereka. Kenapa? Apakah tidak ada nabi datang dari Galilea? Misalnya kita lihat. Ya, Yunus, Nabi Yunus, 2 Raja 14 ayat 25, Yosua 19 ayat 13. Nabi Mika, ya, Nabi Elia, Nabi Elisa berasal dari Galilea. Bagaimana para ahli Taurat berani berkata enggak ada nabi yang datang dari Galilea?
keliru. Mereka keliru karena mereka tidak tahu dan tidak paham akan sejarah. Ternyata ada beberapa nabi yang pernah muncul di Perjanjian Lama itu datangnya dari Galilea. Iya. Yesus nggak pernah menjalani training sekolah para rabi. Ya, Yesus nggak pernah menjalani training sekolah para rabi waktu itu. Bagaimana Yesus belajar Taurat dan kitab para nabi? Ya, sehingga orang-orang yang akademis waktu itu berkata, orang ini kok berani ngajar, padahal dia bukan lulusan para rabi waktu itu. Ya, dia bukan seorang lulusan dari sekolah Taurat atau sekolah nabi waktu itu. Sehingga mereka yang pernah mengecap akan pendidikan itu, mereka berkata ini orang ini ngajarnya ngawur. Ya, mereka menghakimi Yesus. Ya, ini kita perlu pahami. Ini tidak berarti agama Kristen benci terhadap mereka yang suka belajar. Agama Kristen tidak membenci mereka yang suka belajar. Namun bagi orang yang suka belajar jangan juga bersikap sombong. Kemudian menghina mereka yang dianggap nggak punya latar belakang pendidikan yang bergengsi. Kita nggak boleh sombong. Walaupun saudara pernah sekolah teologi di mana gitu, dari luar negeri, ya, tapi saudara janganlah sombong dengan latar belakang pendidikan teologi seperti itu. Ya. Kenapa demikian? Tuhan bisa pakai Rasul Petrus untuk bersaksi kepada kelompok yang berlatar belakang Yahudi. Petrus itu latar belakang nelayan. Ya. Tapi dididik selama 3,5 tahun oleh Yesus, dia kemudian menjadi rasul bagi orang yang berlatar belakang Yahudi. Tetapi Petrus juga jangan sombong, ya, jangan cukup berkata kok itu cukup begini saja. Karena apa? Kalau Petrus dibandingkan Rasul Paulus luar biasa. Saulus yang kemudian bertobat jadi Paulus itu ternyata Tuhan pakai dengan luar biasa. Dengan latar belakang yang menguasai filsafat Yunani, agama Yahudi, agama Kristen, akhirnya dia pernah diutus oleh Tuhan pergi bersaksi di Athena, ketemu dengan para filsuf Yunani waktu itu. Kenapa demikian? Karena Paulus pernah belajar filsafat Yunani. Jadi kalau sudah ada kesempatan untuk belajarlah lebih luas supaya sudah bisa dijadikan oleh Tuhan menjadi pelayan, menjadi saksi Tuhan yang lebih luas lagi. Tapi juga jangan menghina orang yang tidak seperti itu, karena Tuhan juga bisa pakai Petrus untuk bersaksi dan menjadi rasul bagi orang-orang yang berlatar belakang Yahudi. Puji Tuhan. Lihat Galatia 2 ayat 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, Paulus ya, untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Ya, ini kita perlu paham hal ini. Jadi jangan siapapun kita, jangan sombong, ya. Tapi semualah anugerah Tuhan saja. Ya. Oke, 2 reaksi dari masyarakat umum waktu itu. Apa itu 2 reaksi dari masyarakat umum waktu itu? Reaksi tertarik. Dikatakan Yohanes 7:11, orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Jadi orang-orang Yahudi, sebagian orang Yahudi tertarik dengan pelayanan Yesus, dengan berita yang disampaikan oleh Yesus. Di manakah dia? Tapi reaksi yang kedua adalah reaksi yang menghasilkan diskusi. Lihat ayat 12 dan 43. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Ayat 40-41. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengar perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi akan datang. Yang lain berkata, ya ini Mesias. Tapi yang lain lagi berkata, bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Jadi reaksi yang kedua ini adalah reaksi yang menghasilkan diskusi di antara mereka. Ya, kita perlu ingat nubuat dari Nabi Musa
Ingat dalam Ulangan 18 ayat 15. Dikatakan seorang nabi dari tengah-tengahmu. Dari antara saudaramu. Sama seperti aku, kata Musa. Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ulangan 18 ayat 15. Dan ternyata Tuhan Yesus menggenapi nubuat dari Musa itu. Ya, sama seperti aku, kata Musa. Nabi yang dari tengah-tengahmu itu yang harus didengarkan oleh bangsa Israel itu dikatakan sama seperti aku, kata Musa. Ya, Musa dan Yesus secara manusia sama-sama dari bangsa Israel. Ya, sama-sama dari bangsa Israel. Yang kedua, sama-sama mengalami cobaan pembunuhan waktu masih bayi. Ya, kita ingat Musa sebelum usia 2 tahun sudah ditaruh di atas anyam-anyaman tuh, kemudian dialirkan di atas sungai Nil supaya jangan sampai dia dibunuh. Ya. Lalu kemudian Yesus pun sama, waktu bayi, waktu sebelum umur 2 tahun. Yesus sampai dibawa ke Mesir supaya jangan sampai dibunuh oleh Herodes dan para pengikutnya. Ya. Sama-sama melakukan banyak mujizat. Musa banyak melakukan mujizat. Yesus pun banyak melakukan mujizat. Ya. Sama-sama memberi hukum. Musa dipakai Tuhan untuk memberi hukum Taurat, menyampaikan hukum Taurat. Yesus diutus oleh Bapa untuk menyampaikan hukum kasih. Ya. Kemudian sama-sama rela menyerahkan nyawanya bagi umatnya. Ya, ketika Tuhan mau menghapus saja karena pemberontakan orang Israel, Musa berkata, jangan sampai kau lakukan, jangan sampai nama mereka dihapus Tuhan. Biar engkau hapuskan namaku saja. Itu kata Musa ya, karena dia begitu mencintai umat Israel. Yesus luar biasa, sangat mencintai umatnya. Sehingga dia rela korbankan nyawanya bagi umatnya. Ya, ini hanya saya sebutkan 5, tapi ada banyak lagi yang lain. Ya, silakan saudara cari sendiri. Ya. Oke, pandangan masyarakat tentang Yesus. Ada yang menyebut Yesus sebagai orang baik. Ya, pasal 7 ayat 12a Yohanes. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Yang kedua, ada juga yang menyebut Yesus sebagai seorang nabi. Ya, lihat Yohanes 7 ayat 40. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Seperti penggenapan dalam ulangan tadi, ulangan 18 ayat 15 tadi. Nah, pandangan ketiga dari masyarakat yang tentang Yesus. Ada juga yang menyebut Yesus sebagai kerasukan roh jahat. Nah, ini keterlaluannya. Ada sebagian orang yang menyebut Yesus itu kerasukan roh jahat. Ayat 20 pasal 7 Yohanes. Orang banyak tuh menjawab, engkau kerasukan setan. Di pandangan dunia, Yesus mungkin bisa disebut dalam tanda kutip gila. Di pandangan dunia. Karena Yesus dengan sengaja pilih jalan salib. Walaupun banyak tawaran yang sangat menggiurkan dari dunia ini. Dan sebenarnya mampu ia lakukan dengan mudah saja. Kalau dia mau mengikuti tawaran dunia ini, mengikuti tawaran iblis, dengan mudah saja dia bisa lakukan. Tapi Yesus tidak mau. Yesus selalu mengikuti kehendak Bapanya di surga. Sampai beliau mati di salib untuk menebus umatnya yang berdosa ini. Luar biasa. Ya. Yesus pilih cara untuk mencuci kaki murid-muridnya. Walaupun harusnya para murid yang harus menyembah dia. Saudara tahu perbuatan mencuci kaki waktu itu. Waktu itu sepatunya nggak seperti sekarang. Semua tertutup. Waktu itu walaupun pakai sendal tapi masih terbuka sehingga kotor dengan debu. Ya. Dan Yesus itu menggantikan pekerjaan pada seorang budak
Padahal itu budak itu yang bertugas mencuci kaki tuannya. Tapi Yesus pada waktu menjelma jadi manusia, beliau rela melakukan tugas seperti seorang budak yang mengajar muridnya untuk saling melayani, saling rendah hati. Ya. Oke. Sebagai anak manusia, Yesus pilih jalan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya bagi manusia. Melayani dan menyerahkan nyawanya. Lihat Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukan disebut menjadi tebusan bagi semua orang. Tidak. Tapi menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyaknya berapa banyak, berapa juta, berapa miliar, nggak disebutkan. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi dikatakan menjadi tebusan bagi banyak orang. Memang Yesus membawa standar hidup yang terbalik dengan dunia ini. Ya, kenapa terbalik? Karena sebelum Yesus mengajarkan ini, standar dunia ini juga sudah terbalik. Ya, kita ambil contoh. Ya, misal 2 orang nih sedang latihan dia, ya, dengan kepala di bawah, kaki di atas, ya, dia punya latihan senam tertentu itu, ya. Ya, orang yang sedang terbalik posisinya ini pasti melihat orang lain yang tegak seperti saya berdiri ini, mereka anggap kamu kok terbalik. Lalu kita yang normal ini berkata, kamu yang sedang terbalik, kok menyebut aku terbalik? Kamu sendiri yang terbalik. Sekalian demikian juga manusia yang berdosa. Seringkali manusia yang berdosa seperti orang yang sedang terbalik tubuhnya ini. Ya, kepala di bawah, kaki di atas. Orang yang terbalik ini menganggap orang lain yang dilihatnya sebagai terbalik. Padahal kalau kita lihat dari posisi yang normal, mereka lah yang terbalik. Terbalik moralnya, terbalik standar etikanya, dan selanjutnya. Dan terbalik juga dalam hal doktrin agamanya. Ya. Pandangan masyarakat tentang Yesus. Anggapan bahwa Yesus adalah seorang pembujuk atau perayu. Ada sebagian orang menganggap demikian. Yesus sebagai pembujuk atau perayu. Banyak tokoh agama Yahudi menganggap Yesus sebagai seorang yang memimpin umat Israel keluar dari agama yang benar. Kok sudah benar-benar agamanya yaitu Yudaisme, kok Yesus membawa murid-muridnya untuk keluar dari agama yang benar. Ini menurut versi orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi. Ya. Yesus itu dianggap sebagai seorang yang melanggar kekudusan hari Sabat. Bahkan mereka berkata, Yesus seorang pemabuk, rakus. Kenapa? Karena pada hari tertentu justru orang-orang tuh berpuasa untuk minta pengampunan dosa. Yesus malah makan dengan murid-muridnya. Maka Yesus disebut sebagai rakus. Ya. Bahkan Yesus disebut sebagai orang yang bereputasi buruk. Bisa dalam hal moral. Yesus kok bergaul dengan sang pemungut cukai yang dibenci oleh orang-orang Yahudi itu. Seperti Yesus menerima Sakius, sang pemungut cukai. Yesus juga membuat perempuan yang dianggap pelacur itu bertobat. Sehingga Yesus disebut sebagai temannya orang-orang berdosa itu. Ya, Yesus dengan kasihnya memang menjangkau orang-orang berdosa. Bukan untuk hidup bersama dengan dosa mereka, tapi untuk membawa orang-orang berdosa kepada pertobatan. Puji Tuhan. Nah, pandangan masyarakat tentang Yesus yang kelima adalah Yesus disebut sebagai seorang yang berani. Pasal 7 ayat 26 kitab Yohanes, dan lihatlah ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Ia tetap berani pada misinya. Yesus tetap berani pada misinya, Walaupun saudaranya meninggalkannya, juga para rasulnya, bahkan Petrus murid yang terdekat itu menyangkalinya pada waktu Yesus diadili secara tidak adil itu. Ya, 3 kali Petrus menyangkali Yesus. Nggak ada dukungan lagi dari kawan terdekat.
Bahkan dari saudara kandung mereka nggak dukung Yesus. Namun ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, seorang malaikat dari surga menguatkan Yesus, menguatkan hati, menguatkan tekad Yesus. Bagi Yesus, ia hanya taat, T-A-A-T. Dibaca dari depan T-A-A-T, dibaca dari belakang T-A-A-T juga. Taat. Bagi Yesus, ia hanya taat pada Bapa dan tidak pada manusia. Ini prinsip kehidupan Yesus. Puji Tuhan. Pandangan masyarakat yang tentang Yesus disebut sebagai seorang pengajar yang luar biasa. Oh, dalam bahasanya John Haggai, Dr. John Haggai, dia berkata Yesus itu punya inner authority, otoritas yang muncul dari dalam dirinya, inner authority. Ya. Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Ya, orang itu adalah Yesus ya. Ini penjaga-penjaga itu mereka menyaksikan, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu, luar biasa, punya karisma luar biasa. Bandingkan Matius 7 ayat 28 dan 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, yaitu khotbah di bukit, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Yesus berpakaian sederhana, tidak seperti ahli Taurat yang pakaiannya luar biasa mewah. Ya, Yesus mengajar di pinggir jalan, di pinggir danau, ya, di atas bukit. Yesus mengajar dengan tempat yang seadanya. Tapi setelah mereka mendengar ajaran Yesus, mereka kagum. Karena Yesus mengajar mereka dengan seperti orang berkuasa. Apa itu berkuasa di sini? Artinya Yesus mengajar dengan inner authority. Otoritas yang muncul dari dalam dirinya. Ya, dari dalam dirinya. Iya. Pandangan masyarakat tentang Yesus yang ketujuh adalah Yesus mereka sebut sebagai Sang Mesias. Ya. Pasal 7 ayat 31 Yohanes, tapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakannya oleh dia ini? Bandingkan pengakuan Petrus ketika ditanya oleh Yesus. Menurut kamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus kepada Yesus dan kepada di hadapan teman-temannya yang lain. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan. Ini pengakuan Petrus luar biasa. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, berikutnya secara singkat, 3 reaksi terhadap kehadiran Yesus, 3 reaksi terhadap kehadiran Kristus. Yang pertama, reaksi takut karena adanya ancaman dari orang-orang Yahudi yang berpengaruh. Lihat pasal 7 ayat 13. Tapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Takut. Reaksi yang kedua adalah reaksi percaya kepada Yesus. Lihat pasal 7 ayat 31 kitab Yohanes. Tapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya. Dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini, oleh Yesus ini? Ya, Yesus adalah Mesias itu. Ya, dengan kuasa dari sebagai Allah dia sebagai Allah itu, sebagai Sang Firman, dia mampu melakukan banyak mujizat, bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dunia. Luar biasa. Ya. Reaksi ketiga, reaksi yang mendukung Yesus. Lihat Yohanes 7 ayat 50 sampai 52. Yesus itu Tuhan, jadi dia tidak perlu dibela oleh manusia yang lemah. Jadi jangan kita berani berkata, aku ini pembelanya Tuhan, aku pembela Injil. Enggak, kita ini manusia yang lemah, kita yang perlu dibela Tuhan. Ya, kita hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau kita katakan, ya, apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan, jadi dia nggak perlu dibela oleh manusia yang lemah. Namun sikap
berikut ini adalah sikap yang mendukung Yesus. Ya, ini sikap apa yang mendukung Yesus? Dari seorang bernama Nikodemus. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Ya, ini kata Nikodemus waktu dia mendengar teman-temannya ahli orang Farisi itu mau berusaha untuk menjebak, berusaha untuk menangkap Yesus. Nikodemus berkata, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Sekalian, setelah pertemuan pada malam hari dengan Yesus, pertemuan yang pertama pada malam hari dengan Yesus, itu Nikodemus, Yohanes 3 ya, menjadi pengikut Yesus walaupun awalnya cuma secara diam-diam. Namun kemudian ia menyatakan diri secara terbuka bahwa dia itu pengikut Yesus. Dari mana kita tahu? Yohanes 19 ayat 38 sampai 39. Setelah itu Yusuf dari Arimatea, sesama juga anggota Mahkamah Agama Yahudi, minta izin dari Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus tetapi secara sembunyi-sembunyi. Sebab ia takut kepada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, jadi ia pergi mengambil jenazah Yesus yang baru saja disalibkan. Ya. Nikodemus yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada waktu malam, pergi juga bersama Yusuf. Nikodemus membawa ramuan mur dan gaharu, seluruhnya kira-kira 30 kg banyaknya. Ini ramuan yang mahal harganya. Tapi Nikodemus bawa itu untuk mengurapi mayat Yesus. Ya, tubuh Yesus yang baru saja dihukum di salib itu. Ya, ini peringatan yang teramat penting. Apa itu? Nasib kekal seseorang ditentukan oleh bagaimana sikap dan reaksinya terhadap Yesus. Yuk kita baca sama-sama kalimat ini ya. Peringatan yang teramat penting. Yuk 1, 2, 3. Nasib kekal seseorang ditentukan oleh bagaimana sikap dan reaksinya terhadap Yesus. Bukan terhadap nabi-nabi lainnya. Bukan terhadap rasul-rasul lainnya. Hanya terhadap Yesus, Sang Firman Allah yang menjadi daging. Ya, nasib kekal seseorang ditentukan oleh bagaimana sikap dan reaksinya terhadap Yesus. Ini sangat-sangat penting. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdiri sekalian kita nyanyikan satu lagu. Yesus memanggil padaku dengan suara manis merdu. Marilah datang kepadaku. Yesus berseru. Mari kita berdiri nyanyikan lagu ini bersama-sama.